Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Anggraini dari kelas 3E akan memaparkan tentang perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada abad 21. Jadi langsung saja, perencanaan itu adalah salah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting, di mana perencanaan pendidikan itu akan memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga manajemen lembaga pendidikan akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Nah, untuk terselenggaranya pendidikan yang efektif, maka diperlukan sebuah perencanaan. Nah, dengan adanya perencanaan tersebut, maka akan mengarahkan organisasi tersebut atau sekolah tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, terkait dengan perencanaan pendidikan yang di era atau di abad 21, maka sistem pembelajaran itu dituntut untuk berbasis teknologi dan penguasaan teknologi. Mengapa? Hal ini dikarenakan disesuaikan dengan tuntutan zaman milenial seperti sekarang ini. Nah, hal tersebut diharapkan agar peserta didik terbiasa dengan kecakapan hidup yang ada pada abad ke-21. Nah, di NTB sendiri untuk meningkatkan sumber daya manusianya, dilakukanlah melalui perwujudan NTB Gemilang. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana perencanaan pendidikan pada abad 21 dan seperti apakah program NTB Gemilang untuk meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas melalui pendidikan yang berkeadilan di sekolah dasar. Perencanaan pendidikan adalah salah satu rumusan rancangan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan visi misi dan tujuan pendidikan. Nah, memuat langkah atau prosedur dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada hakikatnya, perencanaan itu merupakan suatu rangkaian proses kegiatan untuk menyiapkan keputusan mengenai perencanaan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat masa depan adalah perencanaan yang didorong oleh mekanisme pasar, di mana ini berarti tujuan pembangunan nasional itu akan lebih dekat dengan dan mendapatkan pembangunan nasional akan lebih dekat dan mendapatkan support dari masyarakat secara utuh. Dan selanjutnya dunia masa depan, yaitu pada abad 21 atau di era digital, di era milenial, sebagai abad informasi, komunikasi, dan teknologi. Setelah itu akan mengubah gaya hidup rakyat Indonesia yang sedang dan akan menuju masyarakat industri, di mana perencanaan pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, pendidikan dan pelatihan sebagai proses sumber daya manusia yang akan melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan nasional haruslah sejalan dengan proses untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut. Kemudian, pembelajaran abad 21 itu dituntut berbasis teknologi untuk menyeimbangkan tuntunan zaman di era milenial dengan tujuan untuk peserta didik terbiasa dengan kecakapan hidup di abad 21. Nah, sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Greenstein tahun 2012 menyatakan bahwa siswa yang hidup pada abad 21 itu harus menguasai keilmuan, keterampilan, metakognitif, mampu berpikir kritis dan kreatif, serta bisa berkomunikasi atau bisa berkolaborasi yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah merancang pembelajaran abad 21 melalui kurikulum 2013 yang berbasis pada siswa. Guru sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah di sekolah menerapkan pembelajaran abad 21. Nah, di sekolah formal, pembelajaran sudah dituntut untuk menerapkan kemampuan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Nah, itu dapat terwujud cepat, tidak hanya tuntutan pada kinerja guru dalam mengubah metode mengajar, tetapi juga peran dan tanggung jawab pendidik non-formal dalam membiasakan anak-anak menerapkan 4C dalam
keseharian pribadinya. Nah, untuk mencapai kondisi belajar yang ideal, kualitas pengajaran selalu terkait dengan penggunaan model pembelajaran secara optimal. Nah, hal ini berarti bahwa untuk mencapai kualitas pengajaran yang tinggi, setiap mata pelajaran itu harus diorganisasikan dengan model pengorganisasian yang tepat dan selanjutnya disampaikan kepada siswa dengan model yang tepat pula. Nah, keterampilan 4C ini wajib dikuasai dan dimiliki oleh setiap peserta didik guna untuk menghadapi tantangan di abad 21. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang NTB Gemilang sebagai upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memperoleh kecakapan hidup di abad 21 guna menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas melalui pendidikan yang berkeadilan. Nah, untuk mewujudkan NTB Gemilang dalam pendidikan sekolah dasar, pemerintah daerah perlu perencanaan pendidikan pada era abad 21. Nah, diantaranya yaitu membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada era 21 diantaranya yaitu dengan membangun platform pendidikan nasional yang berbasis teknologi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu juga dilakukan dengan berbasis teknologi. Nah, salah satunya itu adalah rencana pemerintah yang akan membangun aplikasi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di mana RPP ini merupakan bentuk penyederhanaan urusan administrasi bagi guru atau tenaga pendidik. Nah, dalam aplikasi itu akan direncanakan dibuat dengan sesederhana mungkin sehingga guru itu lebih efektif dalam bekerja dan lebih mudah dalam menjalankan aplikasi. Baik, selanjutnya itu ada membangun sekolah lingkungan belajar masa depan. Jadi tidak hanya guru yang berperan sebagai pengajar, melainkan juga harus adanya bimbingan dari orang tua yang selalu berinteraksi dan berkomunikasi yang intensif untuk membentuk pendidikan yang berkarakter. Nah, untuk itu orang tua itu harus keluar dari zona bayang-bayangnya. Nah, selanjutnya guru juga harus berusaha keras untuk beradaptasi dengan teknologi yang selama ini dipandang sebelah mata. Nah, oleh karena itu, guru harus aktif dalam mencari sumber belajar dan semakin terbuka pikirannya terhadap kemudahan dari teknologi. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah. Nah, dari kolaborasi dan pembinaan ini, strategi dalam membuat metode pembelajaran menjadi bervariasi. Nah, dikarenakan guru itu dapat berdiskusi dengan guru di sekolah lain untuk berbagi pengalaman atau bertukar pikiran. Nah, teacher collaboration adalah kerjasama yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu juga dapat dilakukannya meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Kualitas pengajar dan pemimpin yang baik yaitu memiliki keahlian yang baik dalam berinteraksi dan memiliki kepribadian yang matang dalam berkembang secara berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah daerah akan mengupayakan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas pendidikan tersebut. Nah, dari beberapa hal atau program tersebut dilakukan untuk mewujudkannya NTB Gemilang guna meningkatkan sumber daya manusia agar memperoleh kecakapan hidup pada abad 21. Sehingga kesimpulannya itu adalah untuk dapat terwujudnya NTB Gemilang dalam pendidikan sekolah dasar, maka pemerintah daerah perlu adanya perencanaan pendidikan pada abad 21 dengan memfokuskan pada iptek, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu penting dan saling berkesinambungan untuk mencapai kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang tinggi sesuai dengan tujuan NTB Gemilang, yaitu dengan menerapkan beberapa upaya yang telah disebutkan tadi.